Padahal dia kalau sebelum gue kirim ke UK baik loh. Baik. Nyesel gak sih ngirim dia ke UK? Enggak juga sih, karena gue pengen anak gue pendidikannya bagus sih, nggak kayak gue. Gue tuh dari dulu pengen banget sekolah ke luar negeri, cuman bokap gue nggak ngasih. Dengar-dengar lu punya tato juga nama Loli ya? Gue hapus. Oke. Kan dari kakak juga udah gue hapus. Oke. Gimana dong? Udah sesakit hati itu gue. Gue terserah gue mau dibilang orang tua apa. Lu bukan gue. Gue yang membesarkan sendiri anak-anak. Gue yang cari uang sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, ya maafin dong. Itu lu bukan gue. Ya ini gue sesakit itu gue ya. Gue yang ngerasain. Gue yang tahu bagaimana perjalanan hidup gue membesarkan anak seorang diri. Itu gue. Jadi gue udah gak peduli orang mau ngomong apa. Karena dia mintanya bebas ya gue bebasin. Gue orangnya, gue kan udah bilang, gue tuh orangnya sesimpel itu. Lu mau apa? Lu mau bebas ya gue bebasin. Lu masih mau ikut peraturan gue, lu ikut lagi ke peraturan gue dari awal. Jadi dia menutup kemungkinan ketika memang sekarang udah enggak. Sekarang udah selesai. Karena dia juga udah akhir balik, udah besar, dia udah bisa menentukan hidupnya sendiri lah. Ya gue tetap sebagai biar bagaimanapun kan, gue tetap seorang dia, ibunya dia ya. Gue tetap setiap dalam doa gue selalu selipkan nama dia supaya dia selalu dilindungi Tuhan, semua yang dilakukannya baik-baik saja. Kalaupun nanti sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi sama dia, ya kan yang akan menyesal dia sendiri. Yang penting gue sudah merawat dia dari dalam perut sampai usia 16 tahun. kalau misalnya di dalam doa berarti di hati lu juga tetap masih ada ruang dong. Kalau hati di dalam ruang di hati masih, tapi itulah jeleknya gue. Gue ini mengaku sendiri ya kekurangan gue. Gue susah memaafkan. Memaafkan bisa, melupakan susah. Atau memaafkan? Gue sama dia sih nggak bisa maafin sih, nggak bisa sih. Dulu nyokap pernah ada pesan gak sih sebelum ini? Kalau kayak untuk anak apa segala macem, ada pesan khusus gak sih? Apa ajaran nyokap lu yang? Gue itu dididik, diajarin dari keluarga yang memang patuh. Gue dulu sama bokap gue nggak akan pernah bisa dapat hadiah kalau gue nilainya jelek. Malah gue dipukul, walaupun gue perempuan gitu. Ya anak-anak milenial ya? Iya, orang Padang, apalagi bokap gue Padang kan, agamis banget. Jadi dulu kalau gue nggak ranking, nggak usah 1 deh, 3 aja, nggak masuk peringkat 3 aja, itu gesper melayang. Nah itu gue nggak lakuin ke anak gue sih, tapi anak gue untungnya pinter-pinter semua gitu, dan nggak pernah diajarin lu kurang ajar apa segala macam tuh enggak. Cuman ini aja gue nggak tahu ini kenapa, mungkin karena udah tahunnya udah beda kali ya, Bo. Terus mungkin ini anak juga kan selama di rumah nggak pernah gue kasih gadget kan. Gadget itu kalau lu buat sekolah aja, kalau nggak sekolah gue nggak kasih gadget. Lalu ingin menutup untuk tidak terkontaminasi. Ya nggak, di rumah aja itu anak-anak gue yang 2 laki-laki itu udah patuh banget. Jam 9 dia udah tahu dia harus tidur. Dia hanya boleh main iPad Sabtu dan Minggu, itu juga cuma 3 jam, dan itu diawasi sama orang rumah. Kalau sendiri gitu mana boleh, nggak boleh. Karena gue tahu keterbatasan gue ya. Gue nggak mau anak gue nanti kenapa-napa gitu. Karena gadget itu kan bahaya banget ya. Depannya SpongeBob, pas dibuka pertengahan cewek telanjang kayak gitu-gitu, itu terjadi. Anak gue yang nomor 2 sampai terkaget-kaget. Untungnya gue punya anak tuh yang polos ya, si Aska tuh polos. Ngomong gitu ya? Ami ini apa gitu. Oh, gue gak pernah nemu yang gitu ya. Nemu ada coy. Oh, gue gak tahu. Ada. Semua pokoknya anak-anak tuh ya. Hidup gue tuh memang dari kecil hidup udah penuh dengan peraturan sih gitu. Jadi itu gue terapkan ke anak-anak gue, dan alhamdulillah yang ngeyel cuma 1 doang. Untuk yang sampai semuanya dengan auzubillah min zalik. Kayu. Ya, gue ketuk kepala lo ya tok gitu. Keras banget tuh.